Ya, salam Jas Indo. Gue kembali lagi kali ini bahas Bagus Kavi yang akhirnya ke FC Utrecht sudah diteken. FC Utrecht sudah keluarkan apa namanya press release dan sudah sah. Tapi gue agak kaget bahwa dia akan dimainkan di U18. Padahal dia udah umur 19. Jadi di Belanda ternyata dia bisa sebagai istilah di Belanda dispensasi player. Artinya bisa dibuat pengecualian untuk satu pemain yang usianya lebih tua bermain di U18. Sebenarnya nggak ada masalah karena kalau lihat dari fisik dia cocok di U18. Tapi sepak bola ini kan nggak hanya fisik. Jadi kalau dia bermain bagus, gua rasa dia langsung ke Jong FC Utrecht karena Jong FC Utrecht main di divisi 2. Oke. Di divisi 2 itu ada 4 tim yang youth-nya yang main, yaitu PSV, Ajax, AZ dan FC Utrecht. 4 tim aja, bahkan Feyenoord aja nggak punya. Dan itu pasti lebih keras, lebih lebih segalanya lebih berat lah. Maka dari itu nggak ada salahnya dia mulai di U18 dulu. Jadi gini, gue diwawancari sama bola.com, gue diwawancari sama fansbase FC Utrecht. Jadi gue jelaskan pendapat gue secara pendapat pribadi gue berdasarkan pengalaman. Apakah gue seneng bagus ke FC Utrecht? Iya. Apakah gue berharap dia sukses? Iya. Kenapa? Gue nggak kenal dia. Jadi bukan karena gue temennya dia atau apa, nggak ketemu pun nggak pernah. Kenapa peran dia itu penting? Karena pemain kita yang benar-benar sukses berhasil di luar negeri itu nggak ada. Di Eropa nggak ada. Siapa itu di Gdansk pun masih belum terbukti. Oke. Dan kalau seandainya dia sukses, dia bisa menjadi inspirasi untuk para pemain muda Indonesia bahwa ada orang Indonesia yang sukses, yang benar-benar datang dari Indonesia ke sana, bukan yang lahir di sana. Itu banyak yang sukses. Jadi gua harap benar-benar dia sukses agar bisa memberi contoh lah kepada pemain muda kita. Apakah dia akan sukses? Kuncinya di mana agar dia menjadi sukses? Oke. Untuk menjadi pemain profesional itu tidak cukup hanya mengandalkan bakat, dan ini sebuah pemikiran yang sering dimiliki oleh mayoritas orang Indonesia. Dibilang, oh dia hebat secara bakat jadi dia pasti bisa sukses. Ya, faktanya tidak. Oke. Terus kalau nggak hanya bakat, apa yang dibutuhkan? Banyak sekali. Salah satu fighting spirit, disiplin, adaptasi, makanan, dan sikap profesional dan lain-lain. Satu hal, dia bagus bisa ke Utrecht karena Belanda adalah salah satu negara di Eropa Barat yang sangat toleran terhadap pendatang. Oke, ini penting. Jadi mau kulit lu merah, kuning, hitam, hijau, biru, mereka nggak pernah lihat itu. Rata-rata orang Belanda ya. Mau agama lu A, B, C, D, dan E, mereka nggak peduli. Oke. Tapi di sisi lain, Belanda itu juga terkenal dengan orangnya straight. Lo lihat gue lah. Karena gue besar di Belanda, gue ngomong apa adanya. Bagus gue bilang, jelek gue bilang. Di Belanda persis gitu. Tapi banyak orang Indonesia nggak bisa terima orang kayak gue. Dan bahkan gue tidak kenal, sekali lagi gue tidak kenal Bagus. Bisa nggak Bagus terima hal seperti itu? Mungkin intinya dengan bahasa kalian, jangan baperan ya. Jangan baperan itu maksud gue gini. Ini anak kan masih muda. Jadi banyak hal mungkin dia tidak bisa lihat, tapi pelatih yang lihat. Mungkin ada momen-momen di mana dia berpikir, gue udah berikan segalanya, gue fight dan bermain bagus menurut gue, tapi ternyata dikritik terus sama pelatih. Nah, disitulah dia tersinggung. Nah, hal kayak gini tuh harus dihindari. Dia harus ngaca. Tujuan pelatih yang membuat kita hebat, membuat kita bagus. Kalau kita gagal, salah kita, bukan salah pelatih. Satu. Oke? Jadi, tetap mendengar, mau berubah, beradaptasi. Kedua, lu harus bisa adaptasi dengan budaya Belanda. Rata-rata orang Belanda hampir semua bisa bahasa Inggris. Oke?
Makanan Indonesia, Cina, orang Belanda udah standar. Untuk Belanda itu udah biasa. Cuman kalau lu bisa membuktikan, dan Bagus kan udah lama di Inggris, harusnya dia bisa bahasa Inggris. Tapi kalau Bagus membuktikan dia mau belajar bahasa Belanda, contoh, belajar makan makanan Belanda. Ini sebuah plus point yang sangat di-appreciate oleh orang Belanda. Oke. Walaupun mungkin di mata mereka nggak begitu, di mata Bagus nggak begitu penting karena toh dia bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi hal-hal kayak kecil ini membuktikan bahwa dia bisa menghargai budaya Belanda nggak, bisa appreciate nggak. Oke. Ketiga, jangan terlalu banyak gaul dengan orang Indonesia di sana. Oke. Tidak maksudnya negatif, tapi dia harus lebih banyak gaul dengan orang Belanda. Kenapa? Biar dia cepat adaptasi. Karena kalau gue lihat, kalau waktu gue di Belanda, banyak orang Indonesia yang kumpulnya sama temen-temennya Indonesia aja. Satu, bahasa Belandanya berantakan. Oke. Kedua, nggak maju, nggak bisa membuat sebuah network, ya. Karena temennya itu aja, Indonesia aja terus, ya. Jadi gue usulkan dia harus lebih bergaul dengan orang Belandanya yang asli. Datang ke rumahnya, coba ajak makan makanan Belanda. Awal-awal pasti nggak suka, gue pun demikian waktu gue dulu pertama kali ke Belanda. Lama-lama lu akan suka, ya. Jangan merasa diri lu, apa yang lu punya itu paling benar. Dalam arti gini, orang Belanda itu kan terbuka, ya. Cuman jangan menonjolkan, oh gue di Indonesia begini, jadi gue harus mengikutin ini. Gue di Indonesia begini, gue harus ngikutin ini. Enggak, lupakan itu. Apa yang lu lakukan di sini sudah lewat, ya. Lu harus fokus ke sana. Kebiasaan orang Belanda seperti apa? Apa yang mereka, ini contoh yang kalian nggak tahu, setiap istirahat break dalam sebuah pertandingan half time, orang Belanda itu suka minum teh panas. Itu udah tradisi. Suka nggak suka lu ikutin, oke. Penting nggak penting lu ikutin pola makan. Makanan Indonesia itu di Belanda itu, di Utrecht itu banyak banget. Temen gue punya beberapa restoran di sana, tapi makanan Indonesia itu enak banget. Cuman sangat tidak sehat, ya. Lu boleh setuju nggak setuju, banyak yang tidak sehat. Nggak semua. Kalau gado-gado itu sehat, sate itu sehat, tapi banyak sekali yang nggak sehat. Ini harus dihindari. Hindari makanan mie instan atau apa dan lain-lain. Lebih banyak makan roti, makan pasta. Biasakan. Harusnya dia di Inggris sudah biasa. Cuman gue nggak tahu juga. Gue pernah lihat klipnya dia atau saudara kembarnya, gue nggak tahu, masih simpen mie instan kayak gitu-gitu. Itu tidak boleh sama sekali. Kalau dia melakukan hal-hal kayak begitu, beradaptasi dengan budaya Belanda, beradaptasi dengan pemain-pemain Belanda, punya fighting spirit, meningkatkan fisiknya, karena fisik adalah faktor kenapa dia dipindahkan, diawalkan bermain di U18, karena fisiknya kecil, lemah, rentan. Di Belanda tahu sendiri, kayak 3 kali kulkas, yang umur 18-19 tuh. Jadi itu yang harus dia tingkatkan. Tapi kan dia punya plus point, yaitu dia punya speed, oke, dia punya skill, dia cepat. Nah itu harus lebih dimanfaatkan. Jadi kalau main, sebelum adu body udah passing duluan, manfaatkan ruang. Kalau dia bisa bermain lebih pintar itu, dia sangat bisa sukses. Nggak ada alasan untuk, kasarnya nggak ada alasan untuk tidak sukses. Hanya semua kembali ke dirinya, bukan ke pelatihnya, bukan apa. Tapi yang jelas dia sudah pada tempat yang tepat. Utrecht itu kota kecil, 250.000 penduduk. Nyokap gue masih tinggal di Utrecht. Kedua, Utrecht nggak terlalu banyak orang Indonesia. Ada berapa tapi nggak terlalu banyak. Itu udah plus point. 3, ada beberapa restoran Indonesia nggak terlalu mahal, warung. Di Sentrum ada, di Beeldstraat ada. Itu teman-teman gue semua. Terus apa namanya, jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kalau banyak teman-temannya naik sepeda, ya oke, dia beli sepeda, dia ikut naik sepeda. Ngerti nggak maksud gue? Jangan takut ini kedinginan itu harus naik bis atau harus naik apa, enggak.
ikutin pola hidup mereka. Dan gue cuma bisa berharap semoga sukses selalu, dan kalau gue dalam 1-2 tahun ini ke Belanda mungkin gue samperin dia. Oke, thanks for watching.